Ibu, bapak-bapak, saudara-saudara, para pecinta radio kayu manis yang berbahagia, kaum muslimin yang dicintai oleh Allah. Apa sih ma'rifatullah itu? Ma'rifat itu dari kata arafa ya'rifu ma'rifatan. Arafa ya'rifu artinya tahu. Ma'rifat pengetahuan. Ma'rifatullah secara harfiah, letterleknya bermakna pengetahuan tentang Allah. Sedang yang dimaksud secara istilah ma'rifatullah yaitu mengenal Allah. Mengenal siapa sesungguhnya Allah itu. Bahwa Allah itu Al-Khaliq, kita makhluk. Bahwa Allah itu mempunyai kekuasaan yang mutlak, punya kudrat irodat yang mutlak. Bahwa kehidupan semua makhluk di bumi, di alam jagat raya ini termasuk manusia, itu mutlak punya ketergantungan kepada Allah. Bahwa hidup kita ini tidak dapat menguasai kekuasaan Allah. Betapapun tinggi ilmu dan teknologi kita, kita belum apa-apa di hadapan Allah ini. Dengan ma'rifatullah kita akan begitu nanti. Kita merasa kecil di hadapan kebesaran Allah. Betapapun tingginya ilmu kita, betapapun banyaknya harta kita, betapapun kedudukan kita ini tinggi, kita merasa rendah di hadapan Allah yang Aulia, yang maha tinggi. Kita merasa hina di hadapan Allah yang maha mulia, maha suci. Kita merasa lemah di hadapan Allah yang maha kuat. Itu akan ada. Inilah. Jadi saya hanya ingin pengertian saja. Orang yang ma'rifatullah itu akan punya sikap begitu. Sehingga ia merasa hidupnya selalu di bawah pengawasan Allah. Dan selalu dilindungi sebetulnya oleh Allah. Kecuali mereka yang tidak mau dilindungi oleh Allah. Kecuali mereka yang lari dari perlindungan Allah, mencari perlindungan setan. Orang kalau sudah ma'rifatullah akan paham pada yang demikian ini. Demikian pentingnya ma'rifatullah itu. Sehingga ia tahu kedudukannya di hadapan Allah. Ia tahu kedudukannya di hadapan sesama makhluk. Ia tahu kedudukannya di hadapan sesama manusia. Ini. Hal yang semacam ini sangat penting bagi kita yang sedang mencapai tahap-tahap pembangunan yang sudah makin lama makin kelihatan hasil-hasilnya. Dan insya Allah dengan ma'rifatullah yang sampai pada pengertian yang benar, insya Allah kita merasa pembangunan ini berhasil, tercapai tujuannya. Dengan makna, sebab apa? Tercapainya pembangunan tidak terletak pada dunia materinya. Ya, kalau sudah tercapai kayak apapun materi yang berlimpah, kalau hati manusia belum merasa cukup dengan apa yang ada, ya Allah ya Rabb, orang ini geragas terus nanti. Ya. Nah, kita lihat orang yang sudah kaya, kekayaannya sudah banyak, dia belum merasa puas, belum merasa sukses. Jadi kesuksesan itu merasa di mana? Ada di dalam lubuk hati. Maaf, apa yang saya terangkan ini bukan untuk menghibur, tidak. Memang hakikatnya di situ. Oh, dapatnya kok pembangunan baru sampai tahap ini. Alhamdulillah, sudah merasa sukses pada tahap ini. Tahap itu, apa gitulah. Sebab apa? Ada di dalam lubuk hati. Nah, inilah. Jadi, sebab itulah lewat ajaran agama Islam yang diudarakan oleh radio kayu manis yang kita cintai ini, kita berusaha untuk memahamkan bahwa kita sebetulnya sudah sampai. Begitulah. Kadang-kadang bisa terjadi di dalam rumah tangga saja istri belum puas kan gitu. Suami juga bisa tidak puas, macam-macam.
Mengapa? Bukan pada soal materi dan apa yang mewujud dalam lubuk hatinya sendiri. Ya, maaf saja ini ibu-ibu, ini remaja-remaja gadis. Biar pakaiannya 100 setel, apa mau dipakai semua kalau perlu? Pakainya juga satu. Coba pakaian kedua aja, kontan tetangga kaget. Ini kumat di mana? Kan benar, masih begitu. Tapi ini, ya, ini jangan dikatakan bahwa ajaran Islam menghambat kemajuan material. Tidak. Mendorong untuk supaya materi maju. Tapi ingat, untuk selalu merasa puas, merasa cukup dengan apa yang sudah dicapai. Jadi selalu merasa sukses. Tidak pernah tidak merasa tidak sukses. Bahwa di dalam mencapai kesuksesan ini ada halangan yang menghalang. Wah, itu satu dalam hidup satu hal yang biasa. Inilah maka ma'rifatullah. Dan ini dalam bangunan semacam ini, di mana manusia menjadi faktor dominannya, ya fa'il, ya maf'ul, ya subjek, ya objek. Betul-betul dibutuhkan manusia yang punya ma'rifat. Begitu pentingnya ma'rifat itu, ya. Mengenal Allah. Pada proses terjadinya manusia diterangkan oleh Allah dalam surat yang keempat An-Nisa ayat 1. Itu akhir dari ayat itu, kecuali diberikan kewajiban untuk takwa kepada Allah dan bersilaturahmi kepada sesama manusia, akhir ayat itu ditutup dengan apa? Dengan ma'rifat. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas, wahai manusia, ittaqu rabbakum, bertakwalah kamu kepada Tuhan kamu, alladzi khalaqakum min nafsin wahidah, yang telah menciptakan manusia dari diri yang satu diri, satu jiwa, dimaksud Adam. Wa khalaqam minha zawjaha, dan daripadanya dia menciptakan istri jodohnya, pasangannya. Wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa, dan daripada mereka berdua Allah memperkembangbiakan laki-laki dan wanita yang jumlahnya banyak. Wattaqullah. Sampai tadi laki-laki dan wanita banyak, Allah menerangkan betapa asal kejadian manusia sampai berkembang banyak ini. Sudah itu diberi kewajiban, wattaqullah, takwa kamu kepada Allah. Vertikal, hablum minallah, takwa kamu kepada Allah, supaya hidupmu yang makin banyak, laki-laki makin banyak, perempuan makin banyak, kebutuhan makin banyak, kan begitu. Sampai ada usaha keluarga berencana. Inilah Allah sudah memberitahu, takwa kamu, takwa. Kalau nggak takwa, gawat kamu nanti. Sudah jumlahnya makin banyak, nggak takwa, gawat. Kan? Wattaqullah, takwalah kamu kepada Allah, allazi tasaaluna bih, yang kamu menyebut nama Allah dengan sambil minta tolong satu sama lain. Wal arham, horizontal, hablum minan nas, hendaknya kamu menjaga, memelihara silaturahim. Nah, di dalam kamu bertakwa kepada Allah dan menjaga silaturahim, rahmat dijaga dengan baik-baik, rasa kasih sayang satu dengan lain baik. Nah itu jangan lupa, kamu hendaknya ingat apa yang disebut Allah. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Innallaha, sesungguhnya Allah itu kana adalah 'alaikum, atas kamu, raqiba, yang mengawasi. Allah selalu mengawasi. Apakah kamu ini takwa kepada Allah? Apakah kamu silaturahmimu ini dijaga, dipelihara dengan baik? Aku selalu mengawasi engkau. Ma'rifatullah di situ. Akan memulai dengan pengertian ini, di mana orang yang ma'rifatullah, yang merasa tidak bebas daripada pengamatan Allah. Itulah maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, berwasiat kepada Abu Dzar. Ya Abu Dzar, hai Abu Dzar,
A'budillah. Beribadalah engkau kepada Allah. Ka'annaka tarahu. Seolah-olah engkau melihat dia. Wa in kunta la tarahu. Apabila kamu tidak melihat dia, fa innahu yaraka. Yakinlah bahwa sesungguhnya dia yang melihat engkau. Jadi berdasarkan sabda Nabi ini, makrifat itu tingkatannya dua. Tingkatan yang pertama, orangnya yakin melihat Allah. Melihat Allah bukan Allah kelihatan kayak jenggereng kayak gitu, tidak ya toh. Melihat Allah itu artinya apa yang nampak di alam ini merupakan bekas perbuatan Allah, tanda-tanda ayat-ayat kebesaran Allah. Nampak. Begitu. Nah, kalau kamu tidak bisa begitu, ini tingkat orang yang punya ilmu. Ya. Orang yang punya ilmu. Ya maaf ini ya, kita berada di ruangan begini-gini ini. Ada listrik, ada macam-macam ini semua. Apa yang kita lihat, kita bisa kembali akhirnya kepada Allah. Kalau tingkat itu tidak bisa, maka ma'rifatullah tingkat yang terakhir yaitu apa? Merasa dilihat oleh Allah. Ini yang diamanatkan pada Abu Dzar. Abu Dzar itu sahabat yang dekat dengan Nabi. Selalu menumpahkan kehidupannya kepada hidup beragama. Sampai tinggalnya di masjid dengan hidup yang serba sederhana. Tidak hubbud dunia. Maka dikatakan demikian kepada Abu Dzar oleh Nabi. Baiklah. Jadi apa yang diwasiatkan oleh Nabi kepada Abu Dzar ini dilaksanakan oleh seorang budak hitam. Budak hitam yang masih kecil, kira-kira umur 17-16 begitu, dilakukan oleh seorang budak hitam negro ya di Saudi Arab, di Madinah, sekitar Madinah, pada zaman Sayyidina Umar menjabat sebagai Khalifatullah waktu itu. Pada menjadi khalifah pada waktu itu. Beliau keluar dari Madinah, kalau sekarang namanya turne begitu ya. Dari kejauhan berhenti dia. Melihat apa? Melihat ada seorang budak hitam negro ini mengembala kambing. Dilihat dari jauh, sungguh si budak ini penuh tanggung jawab, penuh kasih sayang pada kambingnya yang ya kira-kira sekitar 100 kalau lebih dikit gitu. Tapi terbersih dalam lubuk hati Umar. Dia begitu rajinnya, baiknya, sayangnya kepada kambing. Motivasinya apa? Apakah sekedar loyalitas kepada majikannya, kepada tuannya? Apa karena Allah? Itu. Sungguh akan sia-sia anak ini kalau ia berbuat begitu hanya karena sekedar pada tuannya, bukan karena Allah. Maka Umar merasa dirinya punya kewajiban. Andai kata sampai dia berbuat baik semacam itu, melakukan tugas pokoknya dengan baik, hanya karena majikannya semata-mata, bukan karena Allah, saya ikut dosa. Sebab itu rakyat saya. Maka dengan segera mengajak kepada ajudannya ini yang ngawal ini ke sana, nyamar sebagai orang biasa. Mendekati anak itu, dekat dengan anak itu, dipanggil, ya walad, wahai anak, kemari. Ku tertarik benar dengan kambing-kambingmu yang gemuk-gemuk, besar-besar, baik-baik, sehat-sehat. Ini menunjukkan kamu anak baik untuk memelihara ini. Coba, ini uang terima. Aku beli barang seekor. Berikan padaku seekor kambing dari kambing yang kamu gembalakan ini. Anak ini menolak. Maaf Tuan, saya tidak berhak menjual kambing ini. Aku hanya penggembala. Yang punya kambing ini tuanku di balik bukit. Kalau Tuan mau beli kambing, silahkan pergi ke balik bukit. Tuanku ada di sana. Umar berkata lagi, hei anak, andai kata aku beli ini, uang kamu terima, kamu berikan kambing itu pada saya 1 ekor, tuanmu tidak akan tahu jumlah kambing yang banyak ini kok hilang 1, tuanmu tidak akan mengerti. Berikanlah saya 1, uang ini terima untukmu.
Anak ini, anak yang hitam ini, matanya nanar memandang Umar dengan mengatakan, "Fa'aina Allah ya Sayyidi?" Kalau begitu kata-katamu, di mana Allah, wahai tuanku? Loh, jawabnya begitu. Kalau engkau katakan begitu, bahwa tuanmu tidak tahu, maksudnya begitu. Lalu Allah di mana? Kamu anggap Allah tidak ada. Kamu anggap Allah tidak melihat perbuatan kita ini. Seolah-olah begitu. Mendengar jawaban anak budak hitam, jelek, tapi hatinya putih. Hatinya putih karena ma'rifatullah. Umar hatinya hampir-hampir seperti dia sambar bakir. Karena apa? Kagetnya bahwa anak yang semacam ini yang dihinakan oleh orang dianggap budak. Ya Allah, harganya mahal di hadirat Allah karena ma'rifatullah. Hampir saja menderaikan air mata Umar. Ia pun melompat dari kudanya turun. Hampir-hampir anak itu dipeluknya, tapi masih ditahan. Dipegang sambil mengatakan, "Di mana rumah tuanmu?" "Di balik bukit, Tuan." "Antarkan aku ke sana. Aku mau beli kambing di sana." Oh, diantar. Ngiring kambing, Umar pun ikut ngiring kambing, ajudannya juga ikut kan? Ikut ngiring. Gitu. Sampai di tempat tuannya, Umar turun tanya kepada si tuan, majikannya. "Wahai saudara, dulu engkau beli budak ini berapa? Akan aku bayar budak ini harganya." Oh, ini dasar perdagangan begitu tuh ya. Harganya dilipat 3 kan gitu. Penyakit turunan gitu deh ini. Dilipat 3 kan harganya. Umar dalam hati udah merasa ini kok agak tinggi juga, tapi enggak apa-apa. Memang niatnya akan membeli budak ini supaya merdeka. Budak ini di hadapan Allah harganya mahal, tapi di hadapan manusia direndahkan. Manggil apa? Ajudannya. Untuk mengambil uang, yang membawa uang. Tapi si ajudan ini lupa bahwa tuannya sedang menyamar. Dipanggil, jawabnya apa? "Ya Amirul Mukminin." Sehingga si tuan ini, budak ini jadi ngerti bahwa ini Umar bin Khattab. Kontan ia duduk di tepi kakinya sambil ngomong, "Ya Amirul Mukminin, sebetulnya harganya tidak sekian." Lalu diturunkan harganya. Ini penyakit pedagang begitu. Aduh ya. Inilah akhirnya dibeli. Begitu habis dibeli, diangkat anak ini, dibebaskan, dinaikkan di atas kudanya, dipacu laju. Dijadikan anak asuh lah kalau sekarang ini ya. Inilah, begitulah maka ma'rifatullah begitu. Hanya pada anak budak yang kebetulan oleh Allah, bukan kebetulan, memang oleh Allah ditakdirkan kulitnya hitam, negro. Gitu. Yang orang menganggap rendah, tapi harganya mahal di hadapan Allah. Karena apa? Karena makrifatnya ini. Maka, mari kita jangan suka menganggap remeh pada orang yang kelihatan lahiriannya, kelihatannya begitu. Ya, kita menganggap remeh, gitu. Ya. Gitu. Nah, dan ini, makrifat semacam ini penting sekali di dalam kita membangun, bukan ya? Insya Allah. Maka kita ajak untuk menyelesaikan pembangunan ini dengan ma'rifatullah. Insya Allah sukses. Mari kita tutup dengan membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.